Memutuskan apakah sebuah single project layak untuk didanai atau dijalankan atau tidak, kita ambil sebuah contoh, misalkan sebuah proyek memiliki biaya awal sebesar 20.000. Biaya awal artinya dia dilakukan di tahun ke-0, kita simbolkan sebagai P. Kemudian ada nilai biaya operasional tahunan, ini ada kata kunci tahunan, sehingga ini adalah annual atau kita simbolkan sebagai A. Serta nilai sisa sebesar 5.000 setelah 5 tahun. Artinya dia ada di N kelima atau kita simbolkan sebagai future. Proyek ini menghasilkan pendapatan sebesar 15.000 setiap tahun. Ada kata kunci tahun, berarti pendapatan ini kita simbolkan juga sebagai A. Lalu diketahui proyek ini layak didanai dengan nilai MAR 12%. Artinya kita akan mengkonversikan semua nilai kecuali nilai P menjadi nilai present dengan suku bunga sebesar 12%. Maka kita akan menghitung nilai present worth pada MAR yang sudah diketahui yaitu 12% dengan cara yang 15.000 ini pendapatan dikurangi dengan pengeluaran 9.000 dikalikan faktor P per A 12% 5 dan 5.000 ini positif tandanya karena dia merupakan pendapatan dikalikan faktor P per F 12% 5. Jika kita lihat di tabel 12% diperoleh nilai faktor tersebut adalah seperti ini dan diperoleh nilai present worth untuk project ini adalah positif 4.465. Keputusannya, maka proyek ini dijalankan karena nilai present worth-nya lebih besar daripada 0. Kasus yang sama, namun kita akan mengambil keputusan menggunakan future worth. Pada saat kita menggunakan future worth, berbeda dengan single project pada slide sebelumnya yang dikonversikan menjadi present, pada saat kita menggunakan future worth, maka semua nilai yang bukan future itu kita ubah menjadi future. Jadi nilai present ini, nilai annual ini, dan nilai annual ini kita konversikan pada MAR 12%. Seperti ini, 20.000 dikali faktor F per P. Kenapa F per P? Karena yang diketahuinya adalah present dan yang ingin ditanyakannya adalah future. Begitu juga dengan yang nilai annual 15.000 dikali 9.000 dikalinya faktor F per A. Kenapa F per A? Karena diketahuinya A dan yang ingin ditanyakan itu adalah yang future. Nilai 5.000 kita tidak konversikan karena ini sudah merupakan nilai future. Dengan menggunakan tabel bunga 12%, diperoleh nilainya 7.870. Keputusannya, proyek ini dijalankan karena nilai future worth-nya lebih besar dari 0. Pada kasus yang sama, mau kita menggunakan present worth ataupun future worth ataupun annual worth, maka keputusan pasti sama. Meskipun nilai yang dihitung itu berbeda. Pengambilan keputusan bisa jadi perlu dilakukan pada proyek dengan umur yang sama. Sebagai contoh, terdapat dua alternatif proyek, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2, dengan kondisi masing-masing seperti berikut, yaitu alternatif 1, biaya awal 20.000, kita simbolkan sebagai P, biaya operasionalnya 9.000 atau annual, dan nilai sisa itu sebesar 5.000 setelah 5 tahun. Ini kita simbolkan sebagai F. Adapun alternatif kedua, biaya awalnya 35.000, ini berarti present, yaitu di awal di tahun ke-0, biaya operasional tahunannya sebesar 4.000, ini ada kata kunci tahunan, sama ya, ini disimbolkan dengan A, dan nilai sisa aset sebesar 7.000. Nah, nilai sebesar 7.000 ini kita simbolkan sebagai F atau future. Jika diketahui MAR-nya 12% per tahun, mana yang harus dipilih? Apakah alternatif 1 atau alternatif 2?
Jika kita menggunakan present word sebagai analisisnya, setiap nilai dari alternatif 1 dan alternatif 2 yang bukan present, kita konversikan menjadi nilai present. Seperti pada langkah yang kita hitung pada single alternatif di slide sebelumnya. Di sini diperoleh nilai untuk alternatif 1 negatif 49 dan alternatif yang kedua yaitu nilainya negatif 45.000. Kita lihat di sini nilainya sama-sama negatif. Nah, ini adalah cash flow yang bersifat cost, bukan cash flow yang revenue. Untuk memilihnya berarti kita akan memilih alternatif dengan cost yang paling kecil. Sehingga yang terpilih adalah alternatif 2 karena negatifnya atau minusnya lebih kecil dibandingkan dengan alternatif yang pertama. Pada kasus yang sama, jika kita akan menggunakan future word untuk pengambilan keputusan, maka kita harus mengubah semua nilai yang bukan future menjadi nilai future. Kita lihat pada alternatif yang pertama terdapat nilai present untuk biaya awal dan nilai annual untuk biaya operasional tahunan. Begitu juga dengan alternatif kedua terdapat biaya awal yaitu sebagai present dan biaya operasional sebesar 4.000 sebagai annual. Sehingga untuk alternatif 1 nilai present ini akan kita kenakan faktor F per P dan yang annual ini kita kenakan atau kita kalikan dengan faktor F per A, baik untuk alternatif 1 maupun alternatif kedua. Hasilnya, alternatif kedua memiliki nilai cost yang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif yang pertama. Sehingga yang terpilih di antara dua alternatif ini adalah yang kedua. Materi mengenai present word dan future word analysis ini diadaptasi dari dua buku berikut ini. Terima kasih.